Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani di Ini Palu Top Podcastnya Orang Palu. Nah, di samping saya ada teman lama ini. Jadi teman satu warkop, Ya. teman baku sedu. Ya. Nah, tapi sebenarnya ini Ya. banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan. Siap. Jadi kita bincang-bincang santai lah. Boleh. Om Andre. Jadi di sebelah saya ini adalah Om Andre. Boleh saya Ya. panggil Om atau Boleh. Kakak? Panggil Om boleh, panggil Kakak boleh lah. Mana-mana. Ya, bagusnya Kakak supaya kelihatan muda tuh. Ya, siap. Jadi Kakak Andre. Kakak Ya. Andre ini merupakan salah satu owner atau pemilik radar nasional. .net .net. Ya. Oh iya, karena sudah ada banyak radar itu. radar. Jadi memang khusus fokus ke media cyber, Ya. media cyber online. Nah, alhamdulillah hari ini beliau Ya. berulang tahun. Tapi bukan dia yang berulang tahun, tapi medianya, radar nasionalnya. Nah, dari teman-teman kru Ini Palu mengucapkan selamat buat Terima kasih. radar nasional yang pertama. Sip. Jadi sebelum kita bahas ke bahas soal bagaimana perkembangan media Ya. radar nasional, saya tanya dulu kabar baik. Ya. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah kabar saya luar biasa baik. Jadi teman-teman mau tahu juga ini. Ya. Bagaimana nama lengkapnya, asalnya dari mana? Oke. Tahu saya bicara umum Pak. Oke. Karena Bapak saya panggil Kakak. Oke, teman-teman. Nama lengkap saya itu Andre Leonardo Watimena. Asal saya itu dari Masohi. Masohi itu di Kota Ambon. Oh, Kota Ambon. Kota Ambon. Jadi sudah merantau ke Sulawesi itu dari kecil. Jadi numpang lahir saja itu keadaannya. Oh, Di jadi Ambon. numpang layar aja. Ya, tapi tetap marga karena Bapak Ambon tetap bawa. Oh iya. Ya. Kalau orang tua ya tetap harus dibawa. Siap. Tapi lahir di mana? Di Saya lahir di Masohi. Masohi itu Maluku Utara. Ya, tepatnya waktu itu masih Ambon. Kalau sekarang kan mereka sudah pisah, Maluku Utara. Sudah sejak kapan di Palu? Di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah itu dari tahun 2010. 2010. Jadi sekolahnya di Saya sekolah di Makassar. Makassar. Tapi sempat juga sekolah di Morwali, SMA 1 Lembok, Oh, Morwali. Morwali, Peteleme. Hai, teman-teman Peteleme. Berarti alumni di sana semua. Ya. Jadi tidak asing beliau ini di sana. Ya. Kakak, Ya. jadi begini. Kan saya dapat kabar ini, kakak ini kan apa namanya, berprofesi media cetak sebelumnya. Siap. Di media mana itu? Ya, jadi sebelum saya berpindah dari media cetak ke media cyber online, sebelumnya saya pernah di media Mitra News waktu itu, Pak Nizam, ya, Ya. masih Kadis Kominfo lalu. Tidak lama dari situ saya terakhir pegang media cetak itu Radar Nusantara. Nah, inilah yang menjadi salah satu kenapa ada media radar nasional menggunakan nama radar. Karena orang lebih kenal dengan nama Radar Nusantara, Andre Radar Nusantara. Ya. Jadi lama sih keadaan ini, lumayan lama waktu itu. Nah, itu semua proses. Ya. Kenapa mau terjun di dunia jurnalis? Dunia jurnalis itu panggilan hati sebenarnya. Oh begitu. Dari dulu sebenarnya suka melihat. Apa yang panggil maksudnya? Panggilan Ya. hati maksudnya yang mana? Ya. Ini kalau bicara sejarah panjang ya. Panjang. Singkat saja. Ya, oke. Dulunya coba. Oke. Lihat orang dulu ya. Ya. Karena saya injak Palu itu saya sempat kerja di salah satu perusahaan perbankan. Oke. Tapi ternyata setelah melihat pekerjaan daripada jurnalis itu sendiri, kok semakin lama semakin tertarik. Banyak kenal orang, banyak hal-hal yang tidak ada saya dapat di pekerjaan saya sebelumnya, saya dapat di pekerjaan
Oke, yang saya cek satu. Oke. Ya. Ini ada yang jadi pertanyaan saya. Ya. Tertariknya itu di mana gitu? Ya. Sampai mau di jurnalis. Ya. Kan ada tadi kata tertarik. Ya. Tertariknya pertama itu dulu saya bekerja di dunia perbankan yang secara struktur itu kan sudah teratur, Kak. Nah, Jam 8 bangun pagi Oke. dengan program pekerjaan yang sama. Nah, setelah saya terjun ke dunia jurnalis, waktu itu kita meliput berbagai macam kegiatan. Di situ terlihat bahwa pekerjaan jurnalis ini memiliki pelatihan hidup yang lebih baik. Contoh, kita bicara di dunia jurnalis ya. Selama saya berapa tahun lebih mental, terus lebih banyak dikenal, lebih banyak berkenalan sama orang-orang tingkat dewa. Iya, tingkat dewa dan tingkat mana saja, Menengah gitu ya. tingkat menengah. Oke. Terus itu banyak mengenal berbagai macam karakter. Terus dengan menulis kita banyak membantu orang. Karena bicara sebagai jurnalis itu kita tidak bisa berpatokan dengan masalah RP ya. Kalau patokannya RP sampai kapanpun kita tidak puas. Tapi dengan pekerjaan dunia jurnalis selama ini yang sekarang saya lakukan itu, alhamdulillah membantu orang itu salah satu aspek kenapa saya tertarik di dunia jurnalis. Keren. Ya, Jadi artinya panggilan jiwa. panggilan jiwa, Kayak lagu, panggilan hati. Panggilan jiwa. Oke dah. Ini kan tanggal 22 ini, Ya, 22 Februari. Ini angka yang cantik, bulan 2, ya, tanggal 22, 2022. tanggal 22. Nah, pas hari ulang tahun Radar Nasional. Ya, Kedepannya kira-kira bagaimana Radar Nasional? ya. Radar nasional ini terbentuk pada tahun sebelumnya 2021. Planning kami sendiri atau planning saya sendiri waktu itu tidak muluk-muluk. Paling tidak bisa menguasai pemberitaan untuk seluruh provinsi Sulawesi Tengah. Sekarang masih terfokus di Kota Palu dengan Kabupaten Morowali. Mudah-mudahan kedepannya semua kabupaten bisa ada bironya. Nah, amin. Ya, sehingga media Radar Nasional ini dengan nama nasionalnya agak berat kadang nih sebenarnya. Iya. Nama nasionalnya. Iya, nasionalnya. Karena dengan menggunakan nama nasional ini sebenarnya kita harus mencangkup seluruh wilayah sebenarnya. Tapi saya akan proses dari yang kecil dulu. Paling tidak biro sudah ada. Terus hal-hal yang masih kurang karena media Radar Nasional ini masih sangat jauh ya. Masih sangat jauh dari hal yang dikatakan sempurna. Oke. Itu saja sih. Kenapa pilih nama Radar Nasional? Kenapa tidak pilih apa nama lain? Iya. Radar. Radar pelangi atau Iya. Ada pelangi gitu ya. menggunakan nama Radar Nasional. Sebelumnya saya minta maaf sama senior saya sebelumnya, radar Sute, ada nama-namanya. Penggunaan nama Radar Nasional itu sebenarnya saya ambil dari media saya sebelumnya, Radar Nusantara. Karena kalau saya merubah dengan nama media lain, saya berpikir bahwa ini akan proses lagi saya dikenal. Iya. Tapi dengan menggunakan Radar Nasional, dengan media sebelumnya Radar Nusantara, itu kan beda tipis. Jadi itu salah satu saya kenapa menggunakan nama Radar Nasional. Karena tidak mau lari dari nama, Iya. nama itu ya. Top. Ya. Nah, jadi pengalamannya Kakak Andre selama liputan, ada tidak yang hal-hal yang membuat kesal misalnya begitu? Ya. Atau pernah tidak saat meliput ada larangan atau pernah baku salah dengan orang dan orang Ya. bilang begitu toh? Ya. Kemudian ada yang tidak suka dengan Andre. Ya.
atau tolong dihapus beritanya nih, tidak suka saya, Iya. gitu. Iya. Kira-kira ada tidak? Ada. Seperti, terjadi apa namanya? Apa sih? Intimidasi. Iya sih. Intimidasi. Kira-kira ada enggak ya? Ada. Jadi kalau dibicara masalah pengalaman di dunia jurnalis, semua teman-teman jurnalis pasti pernah merasakan. Saya pernah merasakan juga bagaimana meliput di kegiatan dulu itu Seltomini pertama. Oke. Itu awal-awal jurnalis, di mana kita media-media itu kan terakomodir waktu itu, Kak Dani. Oke. Karena waktu itu kita cuma panggilan hati datang ke kegiatan tersebut, tidak difasilitasi, tidur di masjid pom bensin. Ada untuk memburu suatu berita waktu itu. Banyak hal. Yang kedua terkait dengan fitnah, pernah juga difitnah. Tapi kalau saya mau menjelaskan panjang. Intimidasi. Jangan terlalu panjang. Ya, intimidasi juga pernah. Seperti apa itu? Iya, seperti kenapa tulis berita dengan begini, kenapa harus tulis hak jawab saya dan lain-lain. Saya begini. Intinya perlakuan intimidasi yang dilakukan oleh salah satu oknum itu sudah berakhir dengan damai karena sudah dinaungi oleh PWI. Dan secara langsung beliau itu sudah meminta maaf. Dan saya harapkan ya jangan lagi terjadi seperti begitu. Karena kita menulis juga itu sesuai fakta dan tidak dilebih-lebihkan. Jadi kalau mau cerita ini panjang. Tidak habis. Iya. Kayaknya kalau panjang juga kan setengah mati juga editor coba edit. Gitu. Siap. Ini kan kita dikasih waktu nih. Ya. 10 menit. Siap. Kira-kira sudah berapa menit ini ya, Om Sugi? 12. Masih ada waktu. Masih ada. Ya. Nah, kita kembali lagi dari apa namanya ulang tahun yang pertama Radar Nasional. Ya. Tadi sudah kita bincang. Nah, apa harapan dari Kakak Andre ke depannya nih untuk Radar Nasional? Harapannya maksudnya? Ya. Kalau saya pribadi tidak muluk-muluk ya Kak Dani. Tetap eksis, tetap menampilkan pemberitaan yang sesuai kode etik, lebih berkembang. Yang tadinya cuma menguasai beberapa daerah pemberitaannya mungkin lebih berkembang ke daerah-daerah yang lain. Artinya memperluas wilayah. Memperluas. Gitu. Ya. Bukan hanya sekedar nama Radar Nasional, Ya. tapi dia akan memperluas. Kakak Andre akan memperluas. Kayak apa namanya satu. Insya Allah. Begitu. Jadi kasih ini dulu sama kawan-kawan. Ya. Apa inovasi gitu kan? Inovasi. Coach. Misalnya, susah tidak buat media mendirikan media, tapi jangan tertidur, harus bangkit terus dan berjuang. Jadi terus. buat teman-teman media online, media pemula seperti saya, intinya tetap semangat, jangan takut, bergaul, karena bergaul sama yang lebih senior itu sangat penting, karena banyak masukan itu sangat baik buat kita. Ya tetap bekerja di jalurnya. Itu saja. Saya juga mau ucapkan terima kasih nih untuk beberapa teman yang ada di belakang, di balik layar, buat orang baik yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Terima kasih karena sudah selama ini sudah sangat membantu saya sampai adanya media Radar Nasional. Buat Kak Dani sendiri, motivator saya pertama membuat media online ya. Iya, Radar Nasional. Kira-kira buat Hermantoni Brantas, Yudi Trilogi, Zulfitra. Ya. Oh, ini teman-teman yang luar biasa. Luar biasa. Ini teman-teman kopi nih yang luar biasa. Jadi ini teman-teman warung kopi. Iya, Pak D. Dan lain-lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Berita Morut, the best. Beliau ini
Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, dan lain-lain saya tidak bisa sebut satu. Terima Selalu kasih banyak. saksikan dia di Facebook. Selalu. Selalu dan selalu. Selalu ada di Facebook. Ya. Itu saja. Oke teman-teman. Jadi inilah bincang-bincang santai kita dengan Kakak Andre. Ya. Jadi kalau mau lebih dekat dengan beliau, Nomor WhatsApp. sering-sering bisa hubungi beliau di nomor handphonenya. Nanti kita catat di bawah sini. Nanti nomor. Ya, ya. Terus redaksinya nanti kita tulis lagi di bawah sini. Ya tuh. Ya. Terus apa lagi Sugi? Masih Hah? Oh ya, alamat kantor. Untuk alamat kantor sementara saya buka masih di Jalan Mamarah, BTN Grand View, Blok D3 nomor 7. Nomor yang bisa dihubungi tuh. Nomor yang bisa dihubungi Ada berapa nomor ini? 4 sih. Nanti buka di website radarnasional.net, itu jelas nomor handphonenya di bawah. Jadi kalau mau lihat lebih lengkapnya legalitasnya Kakak Andre itu kantor. Untuk kantor sementara itu rumah yang dijadikan kantor. Ya, pokoknya pelan-pelan tapi pasti. Ya, Itu siap. intinya. Tetap semangat. Oke. Sip. Sip. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan sahabat podcast Palu. Ini bincang-bincang yang luar biasa bagi kita, teman lama. Walaupun tidak sebentar, tapi bincang kita lumayan padat. Ya. Jadi sebelumnya kita kembali selamat ulang tahun buat Terima kasih. radarnasional.net. Ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan memberitakan pemberitaan yang luar biasa untuk orang banyak. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Sip. Jadi sampai jumpa. Ya. Kita ketemu lagi di bincang-bincang santai hanya di Ini Palu, top podcastnya orang Palu. Cheers.